mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu. Proposisi kategori. Pengertian proposisi kategori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proposisi kategori. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya, Ariska Koordinatul Arifin, dan yang kedua adalah Yahya Abadi Salam, dan yang ketiga yaitu Mbak Siti Humairah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian proposisi. Yang proposisi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu pernyataan yang dapat dinilai salah atau benarnya. Pada umumnya, proposisi merujuk pada suatu personal. Proposisi memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu subjek, predikat, dan kopula. Contoh, manusia adalah makhluk ciptaan. Manusia di sini kedudukannya sebagai subjek, dan kata adalah kedudukannya sebagai kopula atau kata penghubung. Lalu makhluk ciptaan kedudukannya sebagai predikat. Pada intinya, di sini proposisi sebagai inti dari suatu pernyataan, tetapi tidak semua pernyataan bisa disebut sebagai proposisi. Misal, seperti kata ungkapan, lalu harapan, kata harapan, pengharapan, kemudian kata impian atau prasangka. Itu tidak bisa disebut sebagai proposisi. Dilihat dari sumbernya, proposisi terdiri dari 2 macam. Yang pertama yaitu proposisi analitik. Proposisi analitik adalah proposisi yang predikatnya memiliki pengertian yang sudah tergantung kepada subjek. Contoh, ayam adalah hewan. Di sini, ayam itu kedudukannya sebagai subjek dan hewan kedudukannya sebagai predikat. Lah, ayam itu sudah pasti hewan, tapi hewan belum tentu ayam, gitu. Lalu yang kedua yaitu proposisi sintetik. Proposisi sintetik adalah proposisi yang pengertian predikatnya tidak tergantung kepada subjeknya. Jadi di sini proposisi sintetik itu harus melalui pengalaman terlebih dahulu untuk kita bisa menyimpulkan benar atau salahnya pernyataan tersebut. Contoh, air itu pahit. Air itu kita tidak akan tahu air itu pahit jika kita tidak pernah merasakan atau mencicipi airnya, gitu. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Seperti contoh, ungkapan Fakih sedang sakit. Itu merupakan salah satu contoh dari proposisi kategorik. Adapun bentuk yang paling sederhana dari proposisi kategorik adalah mempunyai 4 unsur. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga kopula, dan yang keempat adalah quantifier. Subjek adalah term yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah term yang menerangkan tentang subjek. Yang ketiga adalah kopula. Kopula adalah kata yang menghubungkan antara term subjek dengan term predikat. Yang keempat adalah quantifier. Quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang terikat dalam subjek. Seperti contoh, sebagian manusia adalah pelajar. Kata sebagian berposisi sebagai quantifier. Kata manusia berposisi sebagai subjek, kata adalah berposisi sebagai kopula, dan kata pelajar berposisi sebagai predikat. Adapun quantifier ada kalanya bersifat universal seperti menggunakan kata seluruh, semua, dan ada juga yang bersifat partikular seperti menggunakan kata sebagian, beberapa. Dan terkadang ada juga proposisi quantifier yang menggunakan partikular, yakni hanya untuk seorangan. Tapi apabila quantifier itu menunjukkan partikular, biasanya quantifiernya itu tidak dinyatakan. Penamaan proposisi tersebut tergantung dalam pembahasannya. Apabila pembahasannya
pembahasannya tentang permasalahan yang bersifat universal, maka dinamakan proposisi yang universal. Adapun permasalahannya bersifat yang partikular, maka dinamakan proposisi partikular. Quantifer itu ada yang dijelaskan dan ada yang tidak dijelaskan atau tidak dinyatakan. Cara mengetahui quantifer yang tidak dinyatakan itu dengan cara kita menghubungkan antara term subjek dengan term predikatnya. Seperti contoh quantifer yang tidak dinyatakan. Yang tidak dinyatakan adalah seperti contoh yang universal. Yang universal, tanaman itu membutuhkan air. Kata tanaman itu walaupun kita tidak menyebutkan quantifernya, maka itu merupakan proposisi yang universal. Yang kedua, Selanjutnya yaitu copula. Ya, yang selanjutnya adalah copula. Copula merupakan kata yang menentukan term subjek dan term predikat. Adapun ketika hubungan tersebut baik atau mengiyakan, maka dinamakan proposisi positif. Sedangkan ketika hubungan tersebut mengingkari atau tidak, maka disebut proposisi negatif. Contoh proposisi positif yaitu Hasan adalah guru. Contoh proposisi negatif, Ade bukan seniman. Sampai sini paham? Yang selanjutnya adalah copula merupakan proposisi keharusan yang harus ada meskipun terkadang dinyatakan dan terkadang tidak dinyatakan. Karena copula ibarat rohaninya dan term subjek. Predikat serta quantifer adalah jasmania. Yang mana copula tersebut menegaskan hubungan antara subjek dan predikatnya, baik dalam arti mengiyakan atau mengingkari, menilai salah. Setelah mengetahui macam-macam quantifer dan copula, maka kita akan kombinasikan semuanya. Itu yang akan kita kenal dengan 6 proposisi, yaitu universal positif seperti semua manusia akan mati, partikular positif seperti sebagian manusia adalah guru, yang C singular positif seperti Rudi adalah pemain bulu tangkis, yang D universal negatif seperti semua kucing bukan burung, yang E partikular negatif seperti beberapa mahasiswa tidak lulus, yang F singular negatif seperti Fatimah bukan gadis pemalu. Ya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Logika sendiri cukup penting dalam penambah pengetahuan kita, mengajarkan kita cara berpikir yang lebih efektif. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Proposisi ada 2 macam, yaitu 1 proposisi analitik. Sudah tergantung pada subjeknya atau biasa disebut priori. Contoh, ayam adalah hewan. Yang kedua, proposisi sinetik, yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya atau biasa disebut proposisi a posteriori. Contoh, pepaya ini manis. Proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat, seperti A. Fakih sedang sakit. B. Anak-anak yang tinggal di pondok adalah santri. Yang C. Orang rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang mereka harapkan. Ya, terima kasih. Itulah tugas UTS video logika dari Mbak Ariska, Mbak Fumeroh Solihat, dan saya M. Yaya Badisalam. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Applause. Yes. Gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia.